Selamat datang Bapak Ibu peserta pelatihan pengetahuan bahan dan proses produksi pada bidang manufaktur. Topik 2, proses produksi pada bidang manufaktur, subtopik 2.3, pembentukan logam. Proses pembentukan logam merupakan proses manufaktur di mana bentuk benda kerja logam diubah bentuknya melalui deformasi plastis. Pembentukan logam diklasifikasikan berdasarkan benda kerja dan suhu pengerjaan logam. Klasifikasi berdasarkan benda kerja, pembentukan benda kerja logam masif, pejal, bulk, adapun teknik pengerjaannya antara lain rolling, forging. Klasifikasi berdasarkan benda kerja berikutnya adalah extrusion, drawing. Klasifikasi berdasarkan suhu pengerjaan logam. Pembentukan benda kerja logam lembaran, pelat atau sheet, macam-macam teknik pengerjaannya antara lain bending, drawing. Teknik pengerjaannya berikutnya adalah sharing. Klasifikasi berikutnya berdasarkan suhu pengerjaan logam. Yang pertama adalah proses pengerjaan dingin, cold working atau cold forming. Pengerjaan dingin adalah pembentukan logam yang dilakukan pada suhu kamar atau sedikit di atas suhu kamar. Keuntungan yang signifikan dari pembentukan dingin dibandingkan dengan kerja panas, yaitu sebagai berikut. 1. Akurasi yang lebih besar, yang berarti tingkat toleransi akan lebih kecil. 2. Permukaan akhir yang lebih baik. 3. Kekuatan dan kekerasan yang lebih tinggi karena pengerasan regangan, strain hardening. 4. Aliran butir yang terjadi selama deformasi membuat sifat berarah, oriented, yang diinginkan, dapat diperoleh dalam produk yang dihasilkan. 5. Benda kerja tidak perlu dipanaskan sehingga menghemat biaya tungku dan bahan bakar, serta memungkinkan tingkat produksi yang lebih tinggi. Klasifikasi berdasarkan suhu pengerjaan logam yang kedua adalah proses pengerjaan panas, hot working atau hot forming. Proses pengerjaan panas adalah pembentukan logam yang melibatkan deformasi pada suhu di atas suhu rekristalisasi. Bentuk benda kerja dapat diubah secara signifikan. Keuntungan relatif berikut untuk pengerjaan panas adalah 1. Gaya dan daya yang lebih rendah diperlukan untuk mendeformasi logam. 2. Logam yang biasanya retak saat dibentuk pada pengerjaan dingin dapat dibentuk dalam suhu tinggi. 3. Sifat kekuatan umumnya isotropik, merata, karena tidak adanya struktur butir berorientasi, yang biasanya terbentuk dalam pengerjaan dingin. 4. Tidak ada penguatan bagian yang terjadi karena pengerasan kerja, wear hardening. Selamat, Bapak Ibu telah selesai mempelajari materi subtopik pembentukan logam.